Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi al-mabhasus tsani asyara. Hadza al-mabhasus tsani asyara, bermula ini itu pembahasan yang ke-12. Ya. Fi taqdimil musnadi ilaihi, di dalam mendahulukan musnad ilaih. Oh, pardon. Fi taqdimil musnadi ilaihi itu di dalam mendahulukan musnad ilaih. Woi, panjang itu catatan kakinya. Ya, baca dong. Catatan kaki nomor 1. Ma'lumun, ai hadza ma'lumun. Bermula ini ma'lumun itu sesuatu yang sudah diketahui. Annal alfadhu, sesungguhnya lafaz-lafaz, qawalibul ma'ani, itu yang mengganti-gantikan makna. Fayajibu, maka wajib, apa ayyakuna, apa bahwasannya ada, apa tartibuha, apa mengurutkan alfa, al-wad'i yang bangsa, Al-Wad'iyah. al-wad'iyah, Kasihan anak-anak maksudnya. al-wad'iyah yang bangsa asal peletakannya. Iya, waduh. Hasba tartibiha, dengan mengira-ngirakan urutannya alfat. Obarnya yakuna. Hasba tartibiha itu mengira-ngirakan urutannya alfat atau Hasbah itu bisa diartikan bukan mengira-ngira, tergantung, kadar, kodro. tergantung urutannya lafaz-lafaz atau bi'iyah yang bangsa tabi'i tabi'at. Wa minal Apa sob? wa minal bayan Wa minal bayyini. wa minal bayyini, dan itu tetap dari penjelasan. Ya. Nah itu bin, maksudnya kayak bin seno aja kan, bayyin itu begitu loh. Itu yang fa'il bayyinun, gitu kan? Asalnya. Ayo. Anna tartibal musnadi ilaihi, bermula bahwasanya urutan musnad ilaih at-taqdimu. Oh iya benar, anna ya. Oke ya, taqdimu. At-taqdimu itu didahulukan. Mendahulukan. Ya kan beda kalau men dengan di. Iya kan? Gitu loh. Li'annahu, karena sesungguhnya musnad ilaih, al-mahkumu itu sesuatu yang dihukumi, apa alaihi, atas al, Ya. sebagai mahkum alaih. Ini kan jelas kan maksudnya yang lain loh. Kalau Yusuf paham kenapa musnad ilaih itu didahulukan? Karena secara de facto, secara hukum dia itu mahkum alaih, yang dihukumi. Zaidun qaimun. Kalau qaimun kan khobar. Iya kan? Nah, kan berarti musnad. Nah, musnad ilaihnya apa? Zaidun kan? Kenapa Zaidun didahulukan? Karena Zaidun ini yang diberi hukum qaimun. Orang yang berdiri itu maksudnya secara pangkatnya. Ngerti mendiri bin ya bin.
Ini jadi langsung di bedar aja gitu loh. Ayo. Warut sebatul musnadi dan bermula urutannya musnad. At-takhiru itu mengakhirkan. Idhuwa karena bermula al-musnad. Al-mahkumu itu sesuatu yang dihukumi apabila dengan al. Coba latihan kalian. Ya maksudnya odon apa? Bedain antara mahkum alaih dengan mahkum be. Ngerti kan? Ini soalnya kadang-kadang yang seperti ini nggak familiar di telinga kalian, nggak akrab. Mahkum alaih yang dihukumi atasnya. Berarti kan yang ditetapkan hukum atasnya kan gitu. Sementara mahkum be itu kan yang hukum itu ditempelkan ke yang lain, maksudnya Zaidun qaimun, Zaid ini yang ditempeli qaim kan gitu. Sementara qaim itu kan yang ditempelkan ke Zaid, ngerti maksudnya? Nah gitu loh pemahamannya antara mahkum alaih dengan mahkum b. Oke lanjut. Wama dan bermula sesuatu ada yang selain, ada huma yang selain musnad dan musnad ilaih. Ya. Fahuwa maka bermula ada huma. Ada huma. Muta'alliqatun itu sesuatu yang ditaklekkan, dikaitkan, dihubungkan. Watawabi'u dan sesuatu yang tawabi. Ta'ti datang apa muta'alliqat dari tawabi. Taliyata lahuma, taliyatan hale menyandingi lahuma terhadap musnad dan musnad ilaih. Ya. Firrut sebati di dalam urutan. Walakin qad ya'ridu dan tetapi terkadang datang. Perhatikan yang lain. Maksudnya apa? Arodo ya'ridu. Itu yang gua tulis. Arodo ya'ridu. Maksudnya biar bahasa ini nggak asing di telinga kalian. Itu makna lainnya itu kan ya'ti. Ya kan? Ingat gak kalian sifat jaiznya Rasul itu apa? Al-a'radul basariyah. Kan gitu kan? Nah, kalau Mundiri masih ingat gak cara mengartikan arodo ya'ridu? Apa Sob? Bahasa Jawanya? Anyar teko. Bahasa anyar teko itu maksudnya apa? Arodo ya'ridu. Enggak permanen. Gitu loh. Kadang ada, kadang enggak. Nah, itu maka boleh dibilang arodo ya'ridu ini bisa diartikan ya'ti. Cuman kalau ya'ti kan sering dominan. Kalau arodo ya'ridu ini keren bahasa ini. Anyar teko itu maksudnya sesuatu yang sifatnya tidak dominan, tidak permanen, gitu loh. Oke. Ingat gak Mundiri? Logat bahasa Jawa. Mana kan walaupun di Sunda, logatnya itu bahasa Jawa. Oke, lanjut. Liba'dil kalimi bagi sebagian kalam-kalam minal mazaya dari nyatanya bayanya ba'dul kalim, nyatanya dari penghias hiasan.
Mazaya itu jamaknya maziyah. Keistimewaan. Minal mazaya. Kalian artiin. Minal mazaya itu keistimewaan. Kelebihan. Ayo. Wal i'tibarati dan ibarat. Kita perlu mana? Enggak lu bawa. Apa ma lafaz? Bukan. Susunan. Sesuatu gitu aja lah. Tarkib. Gitu loh. Itu isinya ma. Lu awas loh ini balaghah, ngajinya pun pakai rasa. Jadi rasa dalam berbahasa, ada juga rasa dalam bertauhid, rasa dalam bertasawuf. Beragama harus dengan rasa. Maka rata-rata ulama-ulama balaghah itu ilmu rasanya dalam kaitan tasawuf itu matang. Gitu. Ayo. Yad'u yang menuntut apa ma ila taqdimiha kepada mendahulukan ba'dul kalim. Wa in kana wa in kana dan sekalipun ada min haqqiha dari haknya ba'dul kalim Khobar itu tetap dari haknya ba'dul kalim apa at-ta'siru apa jatuh di akhir ya mengakhirkan gitu. Fayakunu maka ada apa ba'dul apa ta'khir minal hasani khobarnya tuh taghyiru hadzal asli itu isimnya yakunu. Fayakunu maka ada maka jadi minal hasani ya ayo itu dari baik kebagusan. Idan ketika itu min haqqiyat ta'khir loh yang baca Yusuf aja masih gerudal berat loh ngerti no yang sembarangan loh. Saya pun nggak mentolaah nih, udah serius. Mas saya udah terbiasa baca ini. Ayo. Idan ketika itu min haknya takhir apa tangyiru hadzal asli apa merubah ini asal. Nah, hukum asalnya kan takhir, tapi ditakdirkan. Gitu loh. Ini perlu pendalaman yang luar biasa ini gitu lah yo. Wattiba dan nizami dan mengikuti ini urutan-urutan. Ya. Liyakuna supaya bahwasannya ada al-muqaddimu catatan kaki udah lihat dibaca apa sesuatu yang didahulukan musyiron itu sesuatu yang mengisyaratkan ilal ghorobi terhadap tujuan alladhi yaitu ghorod yuaddi yang mendatangkan apa alladhi ilahi kepada ghorod ya. Wa mutarjaman dan itu yang mutarjiman dan itu yang menjelaskan ya terjemah gitu amma dari sesuatu yuridu yang dikehendaki apa ma wala yaktu dan tidak sepi apa at-taqdimu apa taqdim min ahwali arba'in dari 4 keadaan min ahwalin dari keadaan. Iya, lu jangan ikut-ikutan. Siapa? Kevin apa enggak? Kalau Kevin dimaklumin. Min ahwalin dari keadaan-keadaan arba'in yang 4. Ya, situ dulu dah.
Nih penjelasannya. Di sini lah dijelasin. Soalnya kalau enggak itu linknya itu yang diusuk. Wah, sembarangan. Ini tuh. Ini perhatikan. Ini sambil disimak ya. Ini saya baca nih. Ini penting juga supaya kalian dalam berbahasa itu enak. Nah, ini kan pembahasan yang ke-12 itu bahas mendahulukan musnad ilaih. Itu kan belum bahas sama sekali, langsung ada catatan kaki. Kan gitu. Maklumun anal alfadho qalibul ma'ani. Udah maklum bahwasanya lafaz-lafaz itu sebenarnya adalah qalib. Qalib itu kan zamannya qalbun itu kan. Qalib itu, qalib. Lafaz itu gampangannya bentuk lain daripada makna. Orang itu ngomong, begitu diomongkan itu kan lafaz. Ya kan? Lafaz itu kan gambaran dari hati. Yang pas awal itu innal kalama la fil fuadi wa innama siral lisanu alat kalal kalami dalilah. Kan gitu kemarin. Ingat ya? Nah, omongan itu sebenarnya dalam hati. Jadi lafaz itu adalah qalibul ma'ani. Ngerti kan? Pengganti atau gambaran-gambaran ekspresi daripada makna yang ada dalam hati kita. Paham nggak? Waska lagi marah, umpamanya. Itu kan ungkapan hati dari marahnya Aska. Umpamanya brengsek lu umpamanya. Itu kan gambaran. Nyambung kan? Nah itu qalib. Nah, wa yajibu ayyakuna tartibuha alwati hasbat tartibiyah at-tabi'i. Urutan-urutan secara desain, wati itu gamanya desain. Itu harus berurutan tergantung tabiatnya. Wa minal bayyin anna rutbatal musnad ilaih at-taqdim bi annahu al-mahkum alaih. Urutan susunan kalam itu kan tergantung urutan tabiat karakter. Nyambung ya? Nih umpamanya ini ada contoh yang ini aja udah biar kata Zaidul imun. Berarti kan bermula Zaid itu imun. Kita udah nggak lagi bahas nahwu, udah melampaui nahwu. Tapi kan tetap nahwu dibutuhkan. Zaid ini musnad ilaih, kemarin udah dibahas. Musnad ilaih itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, ya kan? Isimnya kana, isimnya inna, maf'ul awalnya dhanna, maf'ul salisnya a'lama dan arof. Ya kan? Nah, musnad ilaih Zaid ini mahkum alaih. Sementara qaimun itu mahkum bih. Zaid berdiri. Berarti kan itu yang dimaksud fayajibu ayyakuna tartibu al-wat'i hasba tartibiha at-tabi'i. Wajib urutan-urutan susunan, wat'i itu kan susunan. Itu tergantung tabiat. Yang namanya musnad itu kan mahkum alaih, yang dihukumi kan. Sementara musnad qaimun khobar ono ngantuk ayu. Mahkum musnad itu mahkum B. Secara wadoknya musnad ilaih didahulukan, musnad belakangan.
Nyambung kan? Nah, mendahulukan musnad ilaih, mengakhirkan musnad, itu kan namanya tartib wad'i. Itu bihasabi tartibihat tabi'i. Tergantung kadar urutan-urutannya tabiat karakter. Oh, maksudnya karakter bagaimana? Yang namanya Zaid dihukumi ya duluan. Sementara Qaimun itu adalah hukum yang melekat pada Zaid, ya harus belakangan secara tabiat. Nyambung kan nih? Pin. Sino. Itu loh, bahasa itu nggak gampang loh kalian. Mungkin kalian bisa baca. Fayajibu ayyakuna tartibuha al-wad'iyu hasba tartibiha at-tabi'i. Maka wajiblah adanya urutan-urutan wadho tergantung kebutuhan urutan-urutan tabiat. Secara mengartikan mungkin kalian bisa, tapi mengklikkan pemahaman itu kan sulit. Nah, bagaimana caranya? Tadi disebutkan. Yang lanjutannya, wa minal bayyin anna rutbatal musnad ilaih at-taqdim li annahu al-mahkum alaih. Wa rutbatul musnad at-takhir idh huwa al-mahkum b. Kenapa musnad ilaih yaitu Zaidun harus didahulukan? Sementara Qaimun belakangan. Urut-urutannya, pangkatnya musnad ilaih itu memang takdim. Oke? Sementara kenapa takdim? Karena mahkum alaih. Sementara Zaidun harus belakangan. Secara tabiatnya yang namanya dia ditempelkan ya belakangan. Oke, nyambung. Nah, itu lo mengklikkan itu maksud saya. Wa ma adahuma fahuwa muta'alliqatun wa tawabi'u ta'ti taliyatan lahuma fir rutbati. Selain musnad dan musnad ilaih itu hanya muta'alliqat, sesuatu yang dikaitkan, termasuk tawabi' pelengkap kepada musnad dan musnad ilaih. Umpamanya gini, Zaidun Qaimun ditambahin amamal masjid. Bermula Zaid itu orang yang berdirinya amamal masjid di dalam, di depan masjid. Itu kan kalau bahasa Indonesia keterangan. Ngerti maksudnya? Maka sebenarnya keren tuh begini. Nanti Maghudi selesai, saya akan baca luarnya. Maghudi itu kan risalah Al-Lati Tata Al-Lati Bija Zaidun. Itu kaidah keren itu. Bahkan kalian baca aja hakul yakin kalian bingung. Walaupun kitabnya itu kecil. Karena itu ada ilmu bayan, ada ilmu batik, ada ma'ani, ada arud, ada mantek, macam-macam walaupun kitab kecil. Nah, itu yang saya maksud, kenapa kalian saya tantang untuk deres secara maksimal. Nah, ini kalau ngajinya mau serius, nggak ada kesempatan kalian sebenarnya untuk bercanda, untuk kelayaban kayak Erwin, kayak Ono Ramdan. Nggak akan ada waktu kalau kalian ngajinya serius, menjungkung di Al-Aziz ini. Itu maksudnya. Walakin qad ya'ridu li ba'dil kalim minal mazaza wal ibarat ma yaqu ila taqdimiha. Walaupun ma adahuma itu muta'alliqat wa tawabi' tak ditaliatan. Nih, walaupun amal-amal masjid, ya kan, itu hanya sebagai keterangan, tapi terkadang malah harus didahulukan karena ada masalah. Umpamanya ada pertanyaan, aina Zaidun yakumu, kan ada pertanyaan, di mana Zaid berdiri? Dijawab, amamal masjid Zaidun Qaimun.
Ini benar, nggak salah. Kenapa? Karena amamal masjidi untuk menjawab aina koma zaitun atau aina zaitun qaimun. Nyambung nih. Paham nggak? Nah, amamal masjidi yang harusnya tadinya di belakang, dia didahulukan karena untuk menjawab pertanyaan aina. Nyambung nih. Ini perlu pendalaman loh. Ini tata bahasa. Loh. Wa idza kana min haqqiyat ta'khir fayakunu minal hasani atau minal husni idzan taghyiru hadzal asal wattiba'u hadzal nizam liyakuna al muqaddimu musiran ilal gharad alladhi yu'addi ilaihi wa mutarjiman amma yurid. Apa maksudnya? Kalau memang itu innya loh. Wa in kana min haqqiyat ta'khir. Itu innya enakan goya apa sartiyah tuh? Iya, kalau goya ada dulu. Iya ya. Innya bikin sartiyah aja ya. Iya kan? Sartiyah apa goya? Kalau bacanya mengenakan goya. Lah iya kan ya. Sekalipun apa namanya ini umpamanya contoh sekalipun harusnya ini kan akhir kayak yang di atas nih zaitun qaimun amamal madrasah. Awas lu perhatikan loh. Tapi kenapa amamal masjidi malah didahulukan? Kan harusnya diakhirkan dia. Nah, karena ada tuntutan kebutuhan. Nah, wa in kana min haqqiyat ta'khir fa yakunu minal husni idzan taghyiru hadzal asal wa tibau hadzal nizam liyakuna al muqaddim musyiran ilal gharad alladhi yu'addihi ilaih wa mutarjiman amma yurid. Kenapa amamal masjid didahulukan? Karena untuk memberi isyarat ada tujuan yang harus dicapai. Tujuannya apa? Menjawab pertanyaan aina koma zaitun. Nyambung. Harusnya kan amal masjid ini di belakang, kayak contoh yang di atas. Nyambung ya? Makanya sengaja saya bikin contoh supaya kalian nggak keder. Itu maksudnya. Wa mutarjiman amma yurid, dan sebagai penerjemah, maksudnya penjelas terhadap apa yang dimaksud oleh mutakalim, oleh keadaan. Oke, nyambung? No, sino. Wala yakhlu taqdim min aqwalin arba'in. Nah, takdim berupa mendahulukan musnad ilaih itu enggak sepi dari 4. Pokoknya salah satu dari 4. Nah, udah lanjut tuh. Nih. Oh. Al-awwalu bermula yang pertama. Ma itu at-taqdim yufidu yang memberikan faedah apa ma? Ziyadatan pada tambahan fil makna di dalam makna. Ma'a tahsinin beserta membaguskan fil lafzi, membaguskan ya ayo fil lafzi di dalam lafaz. Wadzalika, dan bermula itu ziyadatan fil makna lahir. Wa ya dzalik al-ghayatu itu tujuan. Al-qaswi al-qaswa ulia itu. Al-qaswa yang utama. Al-qaswa itu yang apa namanya? Sama dengan al-aqwa, kuat. Al-qaswa yang kuat gitu. Al-qaswa yang kuat. Wa ilaihi, dan itu tetap pada itu dia
tahsinun fil lafzi itu loh. Ma yufidu ziyadatan fil makna ma tahsinin fil lafzi itu loh. Al marji'u bermula sesuatu yang kembali ila. Nah, gamanya marji' di sini tujuan kembali, tujuan akhir. Fi fununil balaghati di dalam fan ilmu balaghah. Nah, funun itu apa? Dalam balaghah, seni. Fi fununil balaghati dalam seni-seninya balaghah. Begitu loh. Ini bahasa sastra. Wal kitabu dan bermula kitab al-karimu yang mulia Al-Quran. Wa hiya al-kitabul karim. Al-umdatu itu pokok. Iya, pilar. Fi hadza di dalam ini fununil balaghah. Iya. Undur, lihatlah siapa olehmu ila qaulihi ta'ala kepada firman-Nya Allah Ta'ala. Isi firman-Nya wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha. Ini saya baca dah. Lalu senter ke sana mengapa Don? Apa tuh ya? Bisa kemari mulu. Wujuhun bermula wajah-wajah. Ya wajahnya sandi ngantuk ya. Ya kan? Maksudnya orang-orang. Wujuhun bermula wajah-wajah. Yauma izin di dalam hari ini yaitu hari kiamat. Naziratun yang sifat itulah musawwai. Naziratun yang berseri-seri. Tulis pakai bot. Nah, itu yang jadi contoh. Ila rabbiha naziratun. Ila itu kan harusnya naziratun ila rabbiha. Begitu loh. Mana kalau mengartikan ya naziratun itu khobarnya wujuhun. Kalau yang pertama kan nazirah pakai bot. Maknanya berseri-seri. Ya kan? Senang. Itu maksudnya. Sementara nadhirah itu yang kedua itu khobar. Jadi nadhirah yang pertama itu musawwai, sifat. Nadhirah yang kedua khobar. Itu yang memandang ila rabbiha kepada Tuhannya wujud. Wajah kaum mukminin, orang yang beriman pada hari kiamat yang berseri-seri itu memandang kepada Tuhannya. Coba tajidu menjumpai siapa kamu anna taqdimal jari pada sesungguhnya mendahulukan huruf jar wal majrur kan gitu. Itu kan huruf jar berarti mana? Ila majrurnya rabbiha. Fi hadza dalam ini qauli ta'ala qad afada itu betul-betul memberi faedah apa tadi muljar at-takhsiso pada mana taksis wa anna nazra dan sesungguhnya pandangan la yakunu itu tidak ada apa nazar illa lillahi kecuali itu kepada Allah ma'a judatis siyahwati sama bersama bagusnya siagoh itu ngerti gak? Apa? Runtutan kalam segot itu loh. Siagoh watana sukis saja dan ketersambungan saja. Maksudnya saja bagaimana? Wujuhu yauma idzin nazira. Itu kan roh. Ila rabbiha nazira. Ngerti kan? Nah itu tanah suki saja. Firman Allah dalam ini surat apa sih? Surat Amma ini. Wujuhu yauma idzin nazira ila rabbiha nazira.
Itu kalian kalau pernah enggak sampai khatam sih membaca Fathul Majid. Dalam Fathul Majid juga ada itu. Begitu loh. Nah, coba segatnya kan keren. Siahoh itu runtutan kalau wujuhu yauma idzin nadhirah. Oleh buat ila rabbiha nadhirah ya kan? Kan siak maksudnya segatnya juga keren, indah, ya kan? Kemudian tanasuk saja tanasuk itu keindahan saja juga dapat. Ngerti kan? Nah, itulah keren. Itu yang pertama. Asal bermula yang kedua, ma itu perkara yufidu yang memberi faedah apa ma ziyadatan pada makna tambah fil makna dalam makna fakot saja. Nahu balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Balillaha fa'bud. Balillaha bahkan hanya kepada Allah. Sama dengan iya karena butuh. Fa'bud maka menyembahlah siapa kamu. Wakun dan jadilah siapa kamu itu minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Fataqdimul maf'uli maka bermula mendahulukan maf'ul yaitu lafaz balillaha Allah itu. Fi hadza dalam ini qauli ta'ala li takhsisihi itu untuk mentaksis maf'ul yaitu Allah bil ibadati dengan ibadah penyembahan. Wa anau dan sesungguhnya kejadian yang bagi seyogyanya Allah takuna bahwa tidak ada apa ibadah itu lighairi kepada selain Allah. Walau akhara ma afadal kalamu zalik. Walau akhara dan jikalau mengakhirkan, kalau enggak ya walau ukhira dan jikalau diakhirkan apa lafaz Allah maf'ul ma afada maka tidak memberi faedah apa al kalamu kalam zalika pada itu makna takhsis. Nih perhatikan kalau saya tulis, kalian lihat aja di kitab. Itu kan balillaha fa'bud. Lafaz Allah kan harusnya setelah fa'bud. Maf'ul itu kan objek. Itu kan harus setelah subjek. Kenapa malah objeknya maf'ulnya didahulukan? Karena mempunyai makna taksis. Dan makna taksis gak akan bisa dijumpai kalau tidak mendahulukan maf'ul. Nyambung? Paham kan? Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Asalis berapa menit sih? Bukan ono Andri udah ngantuk, Santi udah tewas, Siti wah udah pingsan. Ya gak? Kevin kalau ngikut-ngikut lagi lah. Ih Kevin kalau imbang lu ngaku cabut tawaran lu ngantuk kok. Ya habisin lah sampai 4 itu lah. Ar-Rabi' asalis kedua yang ketiga ma yatakaffa'u fit taqdim wa ta'khir. Ma itu maudhi' perkara yatakafa'u yang apa mukafa'ah itu loh, yang mengimbangi fi dalam ma apa al-qad itu at-taqdim ya. Saya al-qadim apa at-taqdimu mendahulukan wa ta'khiru dan mengakhirkan. Walaisa dan tidaklah ada lihada darbi untuk ini bagian. Darab itu tulis bagian bangunin no. Lah malah molor si Kevin. Apa yang laisa syai'un sesuatu minal malahati nyatanya dari keindahan. Kaqaulihi seperti malahah itu maknanya awalnya milhun. Milhun maknanya apa? Garam. Ngerti? Sesuatu itu kalau makan itu kalau nggak ada garamnya enak apa enggak? Enggak, makanya malahah itu keenakan, kenyamanan mana asalnya. Seperti ucapan penyair dari Bahar Tawil wakanat
ulun wa kanat yatimala masuk wa tawilun lahu junal wa kanat yatimala bihi summa asbahat bihamdi ilahi wa yaminhu salihi wa takdiruhu summa asbahat wa yaminhu salibun bihamdi ilahi wa kanat dan ada apa yadi tanganku malah gitu ya, malah itu terpenuhi apa itu kalian setelah alif apa? Ada hamzah. Ya, iya kan? Wa kanat yadi mala'a wa kanat yadi mala'a bihi summa asbahat. Makanya itu hambar kalau ada dibaca double malah gitu ya, malah ini dengan ya, ini dengan fulan summa asbahat kemudian masuk waktu pagi apa yadi biham diilahi dengan memuji Tuhanku wahia dan bermula yadi minhu dari hamdi ilahi salibun itu yang ditiadakan fatakdiruhu maka bermula kira-kiranya syair summa asbahat wahya minhu salibun bihamdi ilahi. Nah itu loh yang menjadi contoh bihamdi ilahi itu kan didahulukan, iya kan? Watakdiru summa asbahat wahia minhu salibun bihamdi ilahi. Fatakdiru maka bermula kira-kira syair itu summa asbahat kemudian masuk waktu pagi apa yadi wahia kali bermula yadi minhu dari bulan salibun ini yang ditiadakan bihamdi ilahi dengan memuji Tuhanku. Arabe bermula yang keempat ma itu sesuatu yahtalu yang menjadi cacat dengan ma apa al makna wayat toribu dan menjadi itirab itu guncang apa makna wadhalika dan bermula itu ma yahtalu bil makna wayat torib huwa yadhalik itu at-ta'kidu al-lafzi. Masih ingat takkid kemarin? Takkid pakai ain. Apa? Bulat. Ya kan? Fasohatul kalimah itu harus selamat dari takkid lafzi. Kan kemarin gitu ingat kan? Nah, dalam awal-awal ilmu apa? Bayan, ya kan? Awil mu'adzolah atau mu'adzolah. Mu'adzolah itu ya alati yaitu mu'adzolah. Mu'adzolah itu ya sama aja cacat secara dohir gitu loh. Kata dimi sifat seperti mendahulukan sifat alal mausuf atas yang disifati. Sebenarnya kan mausuf dulu baru sifat. Ini sifat dulu baru mausuf, itu mu'adzolah. Celah cacat secara bahasa lafaz. Wasilah dan mendahulukan silah alal mausul atas mausulnya. Lah kan harusnya mausul dulu baru silah. Au nahu dzalik atau seumpama itu takkid lafzi mu'adzolah minal anwa dari jenis-jenis alat yaitu anwa kharajat yang keluar apa alati anil fasohati dari kefasihan
Wa minha, dan itu diantara yang tidak memenuhi syarat. Qaulul Farazdak, bermula ucapannya Farazdak dari Bahar Tawil. Ilamil kima ummu ilama tawilun ilamul kima ummu mimma kadiba abuhu walakanat kalibun tusohiru ila milkima, pada miliknya sesuatu, ummuhu yang bermula ibunya fulan, mimma khariba, nyatanya dari peperangan-peperangan, abuhu yang bermula bapaknya, ila malikima raja berarti, abuhu yang bermula bapaknya Malik, kalibun tusohiru, kalibun itu kalib, tusohiru yang tahu nggak, bebesanan. Siapa ummuhu pada abuhu, walakanat, dan tidaklah ada apa musyahara. Nah, fatakdiruhu, maka bermula kira-kiranya syair itu ila malikin abuhu ma ummuhu mimma khariba, ay ma ummu abihi minhum. Tegasnya tidaklah bermula ibu bapaknya Malik, minhum itu termasuk makharib. Walasaka, dan tidaklah ada keraguan itu maujud, anna hadza, sesungguhnya ini ucapan Farazdak, la yufhamu, itu tidak bisa dipahami, apa hadza min kalami, dari kalamnya Farazdak, lin nadrati, karena pandangan al-ula yang pertama. Bal yahtaju, enggak, maksudnya enggak, ucapan Farazdak syair tadi enggak bisa dipahami sekaligus, gitu maksudnya. Bal yahtaju, bahkan butuh apa hadza ila ta'ammulin, kepada pengangan-angan, watarisin, dan tegasnya ya pelan-pelan, warifkin, dan tegasnya pelan-pelan, lembut, hatta yufhama, sehingga bisa difahami apa al-muradu, yang dimaksud, minhu, dari hadza. Udahlah, intinya itu ribet itu, utulah pelan-pelan, usah gasuk kayak dulu. Ya iya kan, ucapan Farazdak. Udah gitu dulu. Ini belum masuk pada ini baru footnote, membahas catatan kaki. Udah pada tepar no. Jam berapa sih? Ya lumayan lah, 47 menit ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.